Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Farhana. Saya dari Akuntansi Internasional Universitas Negeri Semarang, angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu bab 3, mengenai menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik. Nah, langsung saja, tujuan pembelajaran itu ada 4. Yang pertama itu ada mengetahui arti penting dan keuntungan dari perdagangan elektronik. Yang kedua itu ada memahami bagaimana perdagangan elektronik saat ini sedang menyatu dengan proses bisnis sehari-hari. Yang ketiga itu ada memahami perbedaan antara perdagangan elektronik bisnis ke bisnis dan perdagangan elektronik bisnis ke konsumen. Dan yang terakhir itu ada mengenal contoh-contoh perdagangan elektronik bisnis ke bisnis dan perdagangan elektronik dari bisnis ke konsumen. Mulai saja dari perdagangan elektronik. Perdagangan elektronik itu apa sih? Nah, di sini saya sudah menyediakan arti sempit dan arti luas. Nah, definisi arti sempitnya itu hanya meliputi transaksi-transaksi bisnis yang berhubungan dengan pelanggan dan pemasok yang menghubungkan komputer mereka masing-masing melalui internet. Sedangkan arti luasnya adalah suatu transaksi bisnis yang menggunakan akses jaringan, sistem berbasis komputer dan antarmuka atau interface sebuah browser web. Terus lanjut, ini tuh ada e-commerce di luar batas perusahaan. Nah, ada 2 jenis e-commerce yang terjadi dengan entitas di luar batas perusahaan, yaitu e-commerce bisnis ke konsumen, dan yang kedua itu e-commerce bisnis ke bisnis atau B2B. Nah, e-commerce bisnis ke konsumen itu mengacu pada transaksi-transaksi yang terjadi antara sebuah bisnis dan konsumen akhir produk. Sedangkan e-commerce bisnis ke bisnis itu mengacu pada transaksi antara bisnis di mana tidak ada pihak yang menjadi konsumen akhir. Gitu. Nah, sebagai contohnya, dalam rantai distribusi dari produsen ke distributor, ke toko eceran, ke konsumen, serta seluruh transaksi dari satu entitas ke entitas lain disebut B2B atau business to business. Nah, sampai transaksi terjadi antara toko eceran dengan konsumen, itu disebut dengan B2C atau business to konsumen. Nah, di sini ada perbedaan antara B2B dan B2C. Yang pertama, B2B itu transaksi melibatkan orang yang relatif dikit. Sedangkan kalau B2C itu transaksinya membutuhkan perbedaan desain yang mendasar. Terus yang kedua, itu ada sistem B2B pada umumnya mendapatkan informasi pembayaran dalam sistem yang terpisah dari sistem perdagangan elektronik. Sedangkan kalau B2C itu cara pembayarannya perlu dibuat dalam sistem B2C. Misalnya seperti Tokopedia atau Shopee. Itu pembayaran, sistem pembayaran sudah disiapkan di situ, jadi tinggal milih aja mau yang mana gitu. Lalu lanjut, ini ada manfaat dan kendala dari e-commerce. Nah, perusahaan-perusahaan melaksanakan e-commerce untuk mencapai perbaikan-perbaikan organisasi secara keseluruhan. Perbaikan-perbaikan ini diharapkan merupakan hasil dari 3 manfaat utama. Yang pertama itu ada perbaikan layanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan. Yang kedua, itu ada perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunitas keuangan. Yang ketiga, itu ada peningkatan imbal hasil ekonomis atas pemegang saham dan investasi pemilik. Nah, setelah itu, selain ada manfaatnya, ada kendala-kendala nih dari e-commerce. Nah, ada 3 kendala dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama itu ada biaya yang tinggi. Yang kedua ada kekhawatiran akan masalah keamanan. Kan soalnya banyak tuh sekarang yang kasus kemarin aja e-commerce Tokopedia ya, itu punya masalah, jadi keamanan data diri pelanggan itu terekspos gitu, tersebar gitu. Nah, terus yang ketiga itu ada perangkat lunak yang belum mapan atau belum tersedia. Lalu ada yang ke-8 ada intelijensi bisnis. Nah, intelijensi bisnis atau business intelligence adalah aktivitas kumpulan-kumpulan informasi mengenai unsur-unsur di dalam lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan. Nah, di sini ada 2 nih yang termasuk dalam intelijensi bisnis. Yang pertama itu ada basis data eksternal. Nah, jadi perusahaan semakin condong untuk melakukan pencarian eksternal sendiri untuk kecerdasan pasar.
pencarian eksternal telah dibantu oleh fakta bahwa semakin banyak perusahaan memberikan informasi sendiri di web. Gitu. Nah, yang kedua itu ada mesin pencari. Mesin pencari adalah suatu program komputer khusus yang menanyakan satu kata atau kelompok kata kepada pengguna untuk dicari. Yang selanjutnya itu ada strategi e-commerce dan sistem interorganisasional. Nah, nama yang diberikan untuk strategi ini adalah sistem organisasional atau iOS. Istilah yang sering digunakan oleh iOS adalah EDI, yang merupakan singkatan dari Electronic Data Interchange atau pertukaran data elektronik. Nah, ada beberapa nih manfaat iOS. Apa aja sih? Ada 3. Yang pertama itu ada efisiensi komparatif. Nah, dengan bergabung dengan iOS, para pesekutu dagang dapat memproduksi barang dan jasa dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi dan memberikan barang dan jasa dengan biaya yang lebih murah kepada para konsumennya. Yang kedua itu ada efisiensi internal. Nah, ini terdiri dari perbaikan dalam operasi-operasi perusahaan itu sendiri. Nah, yang ketiga itu ada efisiensi interorganisasional. Itu meliputi perbaikan-perbaikan yang diperoleh melalui kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain. Lalu ada kekuatan penawaran. Nah, kekuatan penawaran itu apa sih? Kekuatan penawaran itu kemampuan sebuah perusahaan untuk menyelesaikan perselisihan dengan para pemasok dan pelanggannya demi keuntungan perusahaan itu sendiri. Nah, kekuatan ini diambil dari 3 era dasar. Yang pertama itu ada menawarkan fitur-fitur produk yang unik. Yang kedua itu menurunkan biaya-biaya yang berhubungan dengan penelitian. Yang ketiga itu meningkatkan biaya perpindahan. Selanjutnya ada EDI dan extranet. Nah, kita pertama membahas EDI. EDI itu terdiri atas transmisi data langsung komputer ke komputer dalam suatu format struktur yang dapat dibaca oleh mesin. Nah, ketika jasa yang menjalankan dan mengelola jalur komunikasi yang kadang disebut dengan sirkuit diberikan selain jalur itu sendiri disebut dengan jaringan bernilai tambah atau value added network atau VAN, disingkat dengan VAN. EDI merupakan implementasi dominan dari suatu iOS. Nah, selanjutnya itu ada extranet. Extranet adalah cara lain dari membuat suatu iOS. Cara ini memungkinkannya dibaginya informasi berbasis komputer yang sensitif dengan perusahaan lain dengan menggunakan teknologi informasi yang umumnya dapat dihubungkan dengan internet. Lalu ini 12 ini ada sekutu bisnis proaktif dan reaktif. Nah, ini ada bagan ini itu merupakan pengaruh-pengaruh internal dan lingkungan penerapan pada iOS. Lalu pengaruh penerapan. Ada 4 faktor yang menentukan apakah perusahaan akan mengambil langkah proaktif atau reaktif. Yang pertama itu ada tekanan kompetitif. Yang kedua itu ada penggunaan kekuasaan. Yang ketiga ada kebutuhan internal. Yang keempat ada dukungan manajemen puncak. Nah, ini ada langkah e-commerce berikutnya. Yang pertama itu ada perdagangan bergerak. Perdagangan bergerak itu apa sih? Perdagangan bergerak adalah penggunaan telepon seluler dan sistem digital pribadi untuk melakukan e-commerce nirkabel. Nah, teknologi telepon seluler dari generasi analog menjadi generasi digital. Istilah telekomunikasi generasi ketiga atau third generation telah secara longgar dipergunakan untuk teknologi-teknologi nirkabel yang mampu memindahkan data. Nah, yang kedua itu ada nirkabel berkelas bisnis di semua tempat. Itu komunikasi nirkabel yang kecepatannya cukup memadai melalui penyedia jasa komunikasi yang sama dengan telepon seluler akan memungkinkan terciptanya komputasi nirkabel berkelas bisnis di semua tempat. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.